Keduanya merekam ya. Baik, langsung saja Ibu Dewi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu mentor, Tabe yang kami hormati, Ibu penguji yang kami hormati, serta Bapak host yang kami andalkan, juga para peserta Ibu Johan Murin dan Bapak Muhammad Hajar Akbar, selaku peserta yang sangat kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita semua masih diberi sepenuh nikmat, sepenuh kesehatan, sepenuh cinta hingga kita dapat berkumpul di tempat ini, maka tidak putusnya lah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar rancangan aktualisasi pada pelatihan dasar PPNS angkatan 122 tahun 2022. Dan pada kesempatan ini kami langsung saja memberi kesempatan kepada kepada Bapak Hajar Akbar untuk memaparkan rancangannya. Kepada Bapak kami silahkan. Baik, terima kasih Bu. Saya izin share screen. Silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu mentor saya, Andi Henry Sumpalan Mangkona, Eskom MCS. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Niputu Dewi, SEMM. Ibu penguji, Ibu Dr. Darlina Ayu Sunusi, SSTP MP, serta Bapak host, Pak Rudyar Afgan, SPSI MPSI. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Muhammad Hajar Akbar, STM. Untuk saat ini, saya bekerja sebagai dosen di program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang berjudul Sistem Penjadwalan Mata Kuliah Berbasis Website pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Kemudian yang menjadi latar belakang dari rancangan aktualisasi ini, yang pertama adalah Peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua, melihat dari kondisi saat ini yang saya amati langsung dari keadaan tempat saya bekerja, yaitu Fakultas Teknologi Informasi USN Kolaka, yaitu untuk saat ini proses penyusunan jadwal perkuliahan dilakukan masih dengan cara manual, sehingga proses penyusunannya lama, serta pada saat diterapkan sering terjadinya saling timpang tindih antara jadwal A dan jadwal lainnya. Nah, sehingga saya mengangkat isu dari kondisi tersebut, yaitu belum optimalnya penjadwalan mata kuliah pada lingkup program studi Fakultas Teknologi Informasi. Sehingga kondisi yang diharapkan nantinya adalah mengurangi terjadinya bentrok jadwal perkuliahan. Kemudian isu tadi saya telah melaksanakan analisis dengan tiga metode analisis data, yaitu APKL dan USG serta Fishbone, sehingga saya mendapatkan satu core isu, yaitu belum optimalnya penjadwalan mata kuliah pada Fakultas Teknologi Informasi USN Kolaka, yang mana penyebabnya itu saya tetapkan dengan 4 penyebab. Yang pertama itu dari sistemnya, yaitu alat bantu yang digunakan untuk penjadwalan masih berupa Excel. Kemudian
di lingkup fakultas itu masih kurangnya SDM sehingga mengurangi optimasi digitalisasi penjadwalan mata kuliah. Kemudian metodenya masih menggunakan cara manual sehingga terjadinya tumpang tindih antara satu dan lainnya. Minta maaf. Mbak Koba bilang sama Alan bilang di sini Jo. Makasih deh. Selanjutnya dari isu yang ditetapkan tadi, saya memberikan gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi sistem penjadwalan mata kuliah pada Fakultas Teknologi Informasi USN Kolaka dengan menerapkan sistem penjadwalan berbasis website. Adapun kaitan dengan agenda 3 pelaksanaan LATSAR adalah yang pertama yaitu saya menerapkan manajemen ASN di mana di sini kaitannya dengan profesional di mana saya sebagai dosen itu bekerja tidak hanya menerapkan keilmuan atau kompetensi yang saya miliki itu tidak hanya di bidang pengajaran, tapi juga ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam ruang lingkup fakultas, baik itu bersifat internal maupun eksternal. Kemudian kaitan dengan Smart ASN, di mana isu yang saya angkat tadi, saya akan memberikan pemecahan masalah dengan menerapkan kompetensi digital yang saya miliki. Nah, lanjut yang terakhir adalah rencana kegiatan aktualisasi. Yang pertama, saya melakukan persiapan habituasi dengan berbagai tahapan di sini. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN tepatnya, yaitu saya sebagai seorang ASN, di sini saya menerapkan etika profesi dalam menghadapi atasan maupun masyarakat serta berperilaku secara profesional. Kemudian nilai-nilai yang saya terapkan berdasarkan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, harmonis. Selanjutnya, kegiatan yang kedua, saya melaksanakan perancangan pada program sistem penjadwalan berbasis website. Adapun kegiatan ini berkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, yaitu mempunyai kecakapan dalam mengembangkan skill, kompetensi yang dimiliki. Kemudian untuk Smart ASN-nya melakukan pemecahan masalah tadi dengan memanfaatkan sistem teknologi. Kemudian tahapan kegiatan yang terakhir yaitu melakukan pendampingan penggunaan aplikasi penjadwalan website. Jadi setelah dilakukan rancangan tadi, laksanakanlah pendampingan penggunaan. Kaitannya dengan agenda 3, melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab dan profesional, serta mampu memberikan pendampingan dengan teknik yang mudah, efektif, dan efisien. Baik, demikian presentasi saya. Terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak Hajar, silahkan stop share. Selanjutnya kami silahkan kepada Ibu Johar Nuriin untuk memaparkan rancangannya. Silahkan, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini kepada Ibu Penguji Dr. Darlina Ayu Sanusi, STP MSI, kepada mentor kami dari Universitas 19 November Kolaka, Ibu Andi Tende Sumpala Mangkona, Eskom MCS, kepada Coach Niputu Dewi Setianingsi, SEMM, kepada Bapak Evaluator Rudiat Afgan, SPSI, MPSI. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul
Implementasi aplikasi Bimuji berbasis web sebagai upaya peningkatan pengelolaan administrasi, pembimbingan, dan pengujian skripsi pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Johan Nur Iin, jabatan dosen asisten ahli, unit kerja Universitas 19 November Kolaka, nomor urut 19. Identifikasi isu. Ada 5 isu di Fakultas Teknologi Informasi USN Kolaka. Pertama itu belum optimalnya wadah yang memfasilitasi proses dan menampung hasil evaluasi pembelajaran. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan website pada Fakultas FTI. Kemudian 3, belum optimalnya pemanfaatan laporan skripsi mahasiswa. Yang keempat, belum optimalnya pengelolaan administrasi kegiatan, pembimbingan dan pengujian skripsi. Kemudian yang kelima adalah belum optimalnya alat ukur kinerja dosen di bidang pengajaran. Latar belakang dari 5 isu yang saya pilih itu adalah yang poin 4, yaitu optimalnya pengelolaan administrasi kegiatan pembimbingan dan pengujian skripsi. Hal ini disebabkan oleh USN dalam pengelolaan administrasi pembimbingan dan pengujian skripsi masih ada disintegrasi data, di mana pengelolaan administrasi berupa SK, jadwal, laporan honorarium itu dapat menyebabkan terjadinya ketidakakuratan laporan karena tidak terintegrasi, dan karena ketidakakuratan itu disebabkan oleh hasil sinkronisasi data yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini menggambarkan belum optimalnya pengolahan administrasi kegiatan pembimbingan dan pengujian. Maka solusi yang saya tawarkan adalah aplikasi pengolahan administrasi pembimbingan dan pengujian berbasis web. Harapan dari kegiatan tersebut itu meningkatkan keakuratan laporan yang dihasilkan dan sinkronisasi data yang berjalan lebih baik sehingga efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dapat terjaga. Tujuan dan manfaat rancangan aktualisasi saya bagi instansi yaitu membantu fakultas dalam membangun tata kelola sumber daya menjadi lebih efektif guna peningkatan akreditasi program studi dan pencapaian visi maupun misi Fakultas Teknologi Informasi. Kemudian manfaatnya adalah kegiatan yang dilakukan saat aktualisasi ini merupakan usaha yang dilakukan guna mewujudkan smart ASN yang menerapkan smart skill, smart budaya, kemudian etika, dan keamanan dalam berdigital sebagai perwujudan kode etik dan kode perilaku ASN dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan selain itu, yaitu penggunaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien bagi peserta latsar. Kegiatan ini berhubungan dengan tupoksi penelitian dan dapat digunakan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual. Analisis isunya kami sudah lakukan dengan metode APKL dan metode USG. Di metode USG ini diperoleh bahwa yang paling memiliki prioritas untuk diselesaikan adalah belum optimalnya pengelolaan administrasi kegiatan pembimbingan dan pengujian skripsi. Keterkaitan isu dengan Smart ASN. Smart ASN terbagi menjadi 4 bagian, yaitu digital skill, di mana kurangnya pemahaman dalam mengoptimalkan pemberdayaan perangkat keras, perangkat lunak, maupun penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Digital kultur, yaitu sesuai dengan Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana dimulai dengan kesadaran untuk mengetahui, mengeksplorasi, menyeleksi, dan mengelaborasi informasi publik yang berhak diakses dari lembaga publik sebagai pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitasnya. Kemudian digital etik, kurangnya pemahaman, kemampuan mengevaluasi, dan menerapkan etika dalam bekerja. Digital safety, kurangnya pengamanan data dan informasi kegiatan pembimbingan dan pengujian pada program studi.
Keterkaitan isu dengan manajemen ASN saya bagi menjadi 3 bagian. Pertama yaitu terkait dengan fungsi dan tugas sebagai pelayan publik. Dengan masalah tadi akan menimbulkan itu dampaknya kurangnya pelayanan publik yang diberikan secara profesional dan berkualitas terhadap kewajiban ASN adalah kurang efektifnya pengabdian, kesadaran, dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan. Kemudian terkait dengan kode etik dan kode perilaku, kurangnya memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terhadap kepentingan kedinasan. Masalah tadi, identifikasi penyebab masalah dengan diagram fishbone. Di sini karena masalah isunya adalah belum optimalnya pengolahan administrasi kegiatan pembimbingan dan pengujian, ada 3 kategori yang saya gunakan yaitu man, method, dan material. Untuk man-nya kurangnya skill, kemudian adanya juga kekurangan jumlah pegawai. Untuk kategori metode tidak meratanya jumlah mahasiswa pembimbingan dan pengujian per dosen, sedangkan dari segi material belum adanya aplikasi yang mengintegrasikan pengolahan administrasi kegiatan pembimbingan dan pengujian berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Alternatif pemecahan masalah di sini saya menuju ke poin 4, isu yang saya ambil yaitu optimalnya aplikasi, yaitu dengan membuat aplikasi Bimuji berbasis web sebagai upaya peningkatan pengolahan administrasi kegiatan pembimbingan dan pengujian skripsi. Berikut teknik tapis Matsmaranya. Jadi untuk efektivitas, kemudahan, dan biaya, yang paling relevan adalah membuat aplikasi Bimuji berbasis web sebagai upaya peningkatan pengolahan administrasi kegiatan pembimbingan dan pengujian skripsi. Ini rancangan kegiatan aktualisasi saya dibagi menjadi 5 tahap kegiatan, yaitu pertama, mempersiapkan kegiatan habituasi, yang kedua, membangun aplikasi Bimuji, yang ketiga, membuat video tutorial penggunaan aplikasi, yang keempat, pelatihan penggunaan aplikasi, dan yang kelima adalah melakukan evaluasi dampak peningkatan pengolahan administrasi dengan menggunakan aplikasi Bimuji. Dari kegiatan sebelumnya, ini adalah tahapan kegiatan. Untuk tahapan kegiatan 1, yaitu mempersiapkan kegiatan habituasi. Ada 3 tahapan kegiatan yang saya lakukan. Pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait kebutuhan konten yang ada dalam aplikasi. Kemudian melakukan konsultasi dengan ketua program studi terkait konten. Dan yang ketiga adalah melakukan konsultasi dengan bagian tata usaha masih dengan keterkaitan terhadap konten yang ada dalam aplikasi. Kemudian tahap kegiatan 2, di sini membangun aplikasi Bimuji. Ada 6 tahap kegiatan yang saya buat. Yang pertama adalah mengumpulkan data terkait distribusi kegiatan, dokumen yang dibutuhkan, laporan yang dihasilkan oleh sistem yang ada atau sistem yang lama. Ini keterkaitan dengan agenda 2, yaitu berorientasi pelayanan, di mana harus saya sebagai pelaksana kegiatan aktualisasi harus menunjukkan sikap ramah, solutif, dapat diandalkan dalam melaksanakan kegiatan mengumpulkan data, dan harus memahami serta memenuhi kebutuhan akan data apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan tahap kegiatan mengumpulkan data. Kemudian dari sikap akuntabel, saya harus bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan data. Kemudian kompeten, saya harus menunjukkan sikap yang terbaik saya, kemampuan terbaik saya dalam melaksanakan tugas dalam terkait dengan pengumpulan data. Kemudian diharmonis, saya harus membangun lingkungan yang kondusif guna terciptanya tujuan saya dalam pengumpulan data. Kemudian ada loyal, ini saya kaitkan dengan sila kelima, yaitu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana poin kegiatannya itu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kemudian adaptif, bertindak proaktif, kalau misalnya ada data yang ternyata salah, saya bisa memeriksanya lebih dahulu bahwa data ini bukan yang saya butuhkan untuk kegiatan saya. Kemudian kolaboratif, membuka kerjasama agar terjadi menghasilkan nilai tambah untuk kegiatan saya. Kemudian yang tahap kedua melakukan desain basis data, desain halaman input, proses, desain laporan yang akan dihasilkan oleh aplikasi. Keterkaitan dengan agenda 2, berorientasi pelayanan, saya harus memahami, memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan terkait dengan desain basis data maupun desain halaman input, proses maupun desain laporannya. Akuntabel, di mana kita harus bersikap jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta berintegritas dalam melakukan desain basis data ataupun desain lainnya. Kompeten, saya harus menunjukkan sikap terbaik saya atau kemampuan terbaik saya dalam menjalankan tugas saya dalam mendesain. Kemudian harmoni, saya harus tetap menciptakan suasana yang kondusif dalam melaksanakan pekerjaan. Itu juga terkait dengan loyalitas, masih dengan sila kelima. Kemudian adaptif, saya harus bertindak proaktif jika misalnya ada desain saya yang tidak memenuhi kebutuhan dari baik mentor, baik ketua program studi maupun ketua tata usaha, berarti harus ada perbaikan di dalamnya. Kolaboratif, yaitu menghasilkan nilai tambah agar menghasilkan, itu terbuka untuk bekerja sama agar menghasilkan nilai tambah. Kemudian membuat kode program, keterkaitan agenda 2 masih berorientasi pelayanan, yaitu saya harus memahami dan memenuhi kebutuhan dari fakultas. Akuntabel, yaitu bersikap jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dalam melaksanakan tugas saya, dan berintegritas tinggi. Kompeten, saya harus menunjukkan kinerja terbaik saya dalam melaksanakan tugas. Kemudian harmonis, tetap harus membuat suasana menjadi kondusif. Loyal, sesuai dengan sila kelima. Kemudian adaptif, saya harus bertindak proaktif. Jika terdapat kesalahan dalam kode program, maka saya harus segera memperbaikinya. Keterkaitan kegiatan untuk tahap 4, yaitu melakukan pengujian aplikasi, tahap kegiatan keterkaitannya berorientasi pelayanan, saya harus memenuhi kebutuhan dari fakultas terkait dengan akuntabilitas, yaitu bersikap jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas dalam melakukan pengujian aplikasi. Kemudian kompeten, saya harus menunjukkan kinerja terbaik saya dalam melaksanakan pengujian aplikasi. Untuk harmoni, saya harus tetap menciptakan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pekerjaan. Loyal, terkait dengan Pancasila sila kelima untuk mewujudkan kemajuan yang merata, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kegiatan kemakmuran yang merata dan berkeadilan sosial. Adaptif, jika ada hasil pengujian yang salah, maka saya harus bertindak proaktif untuk memperbaiki. Kemudian melakukan hosting aplikasi. Tahap terakhir yaitu berorientasi pelayanan, tetap bersikap ramah dengan penyedia hosting, cekatan, solutif, dan saya dapat diandalkan. Kemudian akuntabel, bersikap jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas dalam melaksanakan kegiatan hosting aplikasi. Loyal, saya harus bertindak sesuai dengan sila kelima bahwa ini adalah melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang merata dan berkeadilan sosial. Kemudian adaptif, saya harus bertindak proaktif apabila ada terjadi kesalahan dalam kegiatan hosting aplikasi, yaitu memperbaikinya. Kolaboratif, saya harus bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah untuk kegiatan melakukan hosting aplikasi.
keterkaitan kegiatan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, yaitu dari segi kewajibannya yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Terkait kode etik, memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait. Terkait dengan smart ASN, saya harus menunjukkan digital skill yaitu berkompeten menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak maupun jaringan. Kemudian digital safety, keamanan digital pada aplikasi harus saya pertimbangkan. Tahap ketiga, yaitu membuat video tutorial pengguna aplikasi, saya bagi menjadi 3 tahap, menyiapkan bahan tutorial, merekam video tutorial, dan melakukan melakukan upload video tutorial ke dalam aplikasi. Tahap keempat, pelatihan pengguna aplikasi, saya bagi menjadi 3 tahap kegiatan, yaitu menentukan jadwal pelatihan, memberikan materi terkait pelatihan, kemudian melakukan simulasi dan tanya jawab kegiatan terkait penggunaan aplikasi. Tahap kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi dampak peningkatan pengolahan administrasi, pembimbingan dan pengujian dengan menggunakan aplikasi Bimuji, yaitu membuat instrumen evaluasi berupa kuesioner, kemudian tahapan keduanya mengelola hasil kuesionernya, tahapan ketiganya membuat laporan evaluasi dampak peningkatan pengolahan administrasi. Demikian Bu untuk presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya Bu Iin. Tabek selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Mentor untuk memberikan sedikit gambaran dukungan atas pelaksanaan rancangan aktualisasi ini di unit kerja. Tabek kepada Ibu kami silakan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Dr. Darlina Ayu Sanusi, dan Ibu Coach Ibu Niputu Dewi Setiningsih. Salam kenal Ibu. Saya Andi Sumpala sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Masya Allah, masih pagi-pagi sudah cerah sekali kayaknya ini wajah Ibu Penguji maupun Ibu Coach. Saya selaku mentor, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mendampingi seminar rancangan aktualisasi dari Saudara Bapak Hajar dan Saudari Ibu Johar Nur Iin. Sebelumnya pengen mengeksplor dulu dari Universitas 19 November Kolaka. Jadi kami di USN Kolaka itu untuk penegriannya itu masih 7 tahun. Jadi awalnya 2014, sudah berjalan menuju ke 8 tahun seperti itu Ibu. Jadi modelnya di universitas kami itu bentuknya masih satker. Jadi terpusat setiap kegiatan itu semuanya terpusat di universitas kayak gitu. Nah, maka ketika peserta Latsar CPNS ini Ibu Pak Hajar maupun Ibu Johar mengemukakan ide dari rancangan aktualisasinya, menarik bahwa meskipun bentuknya kami satker, tetapi kami mencoba untuk membangun pusat data skala fakultas. Meskipun segala bentuk pelaporan itu mengarah ke satu muara yakni universitas, tetapi kami sudah mencoba untuk membangun satu database sendiri yang menjadi bank data kami sendiri untuk skala fakultas. Nah, makanya ketika misalnya Pak Hajar mengemukakan ide untuk rancangan aktualisasinya adalah penjadwalan, sebenarnya kalau di universitas ada, karena ada yang namanya Siakat. Kita sudah punya aplikasi Siakat, tapi itu adalah terpusat untuk skala universitas. Sementara modelnya kami itu di fakultas sendiri, alhamdulillah sudah beberapa tahun terakhir ini, ada 3 tahun terakhir,
penerimaan mahasiswa itu kami sudah buka sampai 3-4 kelas tiap angkatannya, baik itu di prodi sistem informasi maupun prodi ilmu komputer. Dan semangat yang kami pengen bawa itu bentuknya tidak per dari awal sampai akhir, tapi berharap bahwa mahasiswa pertama bisa menentukan jadwalnya sendiri, apalagi seiring dengan semangat dari Pak Nadiem selaku Menteri untuk penerapan kurikulum Kampus Merdeka Belajar. Jadi kami memberikan keleluasan kepada mahasiswa untuk menentukan jadwal sendiri, kemudian kita sisa menyediakan dosen, sehingga kami mencoba untuk menerapkan satu model penjadwalan khusus untuk prodi yang ada di fakultas kami, di sistem informasi dan prodi ilmu komputer seperti itu. Jadi harapannya ketika pengimplementasian dari rancangan aktualisasinya Pak Hajar itu bisa diterapkan sehingga model penjadwalan itu bisa dikendalikan atau dikontrol sendiri oleh sekolah fakultas. Nah, tadi karena bentuknya saker, jadi bentuknya terpusat, sehingga untuk pelaporan kalau ide dari Ibu Johar Nur Iit, kami hanya bentuknya itu memasukkan berkas, kan modelnya saker seperti itu, terpusatnya di universitas, sehingga bentuk pelaporan yang kami masukkan itu bentuknya berkas. Jadi saya kemarin itu menarik bahwa model dari rancangan aktualisasinya mengintegrasikan data dari akademik dan pelaporan keuangan untuk pembimbingan dan pengujian. Biar bagaimanapun di skala fakultas kami itu dimasukkan ke universitas. Karena modelnya seperti itu sehingga penting untuk membangun sebuah aplikasi yang mengintegrasikan antara akademik dan keuangan itu. Karena kalau bentuknya masih manual membuat staf kami sedikit kewalahan dalam proses pelaporannya. Harus menghitung sendiri, kayak gitu, harus menyusunnya berkasnya sendiri, sehingga harapannya adalah bisa ada aplikasi dan itu sejalan dengan visi misi dari program studi. Demikian Ibu penguatan untuk kedua latsar kami. Terima kasih. Mohon arahan dan bimbingan dari penguji untuk kelancaran dari kedua peserta kami dari Universitas 19 November Kolaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mentor atas penjelasannya, dan alhamdulillah kami terpahamkan karena kemarin sempat coaching, kemudian saya sedikit berpikir kenapa harus universitas ya, seperti itu, dan alhamdulillah sudah tergambarkan, maka saya semakin yakin bahwa rancangan yang dibuat oleh adik-adik ini adalah rancangan yang betul-betul bermanfaat, kemudian juga rancangan yang betul-betul kuat dari sisi analisisnya, karena kemarin saya sempat agak ragu juga kenapa bisa ya, tapi saya lihat semua oke, tapi kok harus universitas, tawaran dari mentor begitu. Terima kasih Bunda atas penjelasannya, sehingga saya semakin yakin atas hal-hal yang sudah dibuat oleh adik-adik kita. Terima kasih. Sampai selanjutnya kami silakan kepada Ibu penguji, Ibu Darlina Ayu Sunusi untuk memberikan tanggapan serta saran-sarannya atas rancangan tersebut. Terima kasih. Silakan Ibu. Iya. Terima kasih kepada Ibu Dewi selaku kita sudah akrab ya Bu Dewi. Jadi Ibu Dewi kita panggil. Kita panjang. Saya juga panggil Ibu Ayu saja. Oke, terima kasih Bu Dewi selaku coach, dan yang saya hormati Ibu Andi Tenri ya, saya panggilnya begitu, selaku mentor atas dukungan dan penguatan kepada kedua peserta latsar yang saya banggakan, Pak Muhammad
Hajar Akbar dan Ibu Johar Nur Iin. Baik, eh, saya ini baru pulang dari Kendari, mendarat itu minggu lalu. Jadi ke Kendari itu kurang lebih 24 jam. Kalau dari Kendari ke Kolaka itu masih berapa jam lagi ya, Bu? 3 jam setengah, Bu. 3 jam setengah. Oh iya, nah jadi saya merasa saya juga ini orang Kendari karena suami saya orang Kendari Oh, Masya dari Allah. satu Nanti boleh daerah. jalan-jalan dulu langsung ke Kolaka. Amin. So, saya banyak teman juga di Kolaka, ya dari alumni STPDN. Oh, Masya Allah. Iya, oke. Iya, baik. Kita untuk efisien waktu ya, kita langsung saja ke Muhammad Fajar. Saya apresiasi dulu atas apa yang dibuat oleh kedua peserta latsar. Jadi memang Bu Dewi, kalau saya membaca ya, kalau kita membandingkan antara rancangan aktualisasi dari dosen dengan yang bukan dosen ya, ini kalau dari penulisan sudah lebih baik, ya sudah tidak terlalu banyak koreksian atau masukan. Baik, yang pertama untuk Muhammad Fajar Akbar dulu. Untuk judul, jadi mungkin ini agak berbeda dengan Saudara Johar. Ini terkait penulisan dulu. Sebenarnya kalau dosen ini penulisan sudah lebih menguasai sebenarnya. Cuma mungkin saya akan mengingatkan saja lagi sedikit atau memberi masukan. Kalau untuk Muhammad Hajar, jadi untuk cover itu sebaiknya judul kita kasih huruf kapital semua. Karena memang kan judul itu, kalau kita pembaca itu yang dia cari pertama itu adalah judul. Jadi sebenarnya yang prioritas untuk penggunaan huruf kapital itu pada judul. Fontnya juga lebih besar, ya nanti diperhatikan covernya. Karena itu kalau biasanya coba ya, karena saya lihat penulisan-penulisan yang lain itu kayak di atasnya kan ada rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, terus di paling bawah itu pelatihan dasar CPNS, itu semua huruf besar. Padahal kalau kita mau tulis, sebenarnya yang kita utamakan untuk penggunaan huruf kapital itu adalah judul. Ya, kalau saya sarankan begitu. Nah, cuma agak berbeda mungkin nanti dengan Johar karena memang Bu Johar karena memang Bu Johar itu tapi bisa juga sebenarnya karena ada penggunaan implementasi aplikasi BIM uji. Nah, BIM uji ini kan dia bukan merupakan singkatan dari BIM ujinya, tapi BIM ujinya ya. Jadi Iya, Bu. mungkin tidak bisa kita huruf besar semua. Seperti itu atau seperti bagaimana nanti penulisan judulnya BIM uji ini? Saya rasa tidak masalah. Dipisahkah atau disambung ini BIM ujinya? Disambung, Ibu. Hmm, Karena itu cuma disambung ya, penamaan sebenarnya, Bu. Jadi tidak apa-apa juga untuk penamaan. kapital, iya, pada keseluruhan judul. Iya, oke. Karena saya ingin bahwa tulisan kita itu nanti memang pembaca itu langsung tertuju pada judul. Ya, jadi judul itu sebaiknya huruf besar semua, kemudian fontnya juga dia lebih besar dari yang lainnya. Oke. Tapi nanti tetap kita memperhatikan estetika di covernya ya. Baik, Ibu. Oke, itu pertama terkait judul. Kemudian Pak Hajar, daftar tabelnya mungkin kelupaan ya Pak Hajar di print. Iya, Bu, minta maaf. Iya, yang di start belum ada daftar tabel, terus daftar gambar juga belum. Ya, tapi padahal di dalam saya lihat sudah ada nomor tabel, nomor gambar. Gitu. Oke, kemudian ada beberapa kata, misalnya di lingkungan, untuk menunjukkan kata tempat kan dipisah. Ada beberapa yang saya lihat masih tersambung di lingkungan. Gitu. Jadi untuk menunjukkan kata tempat kan itu dipisah. Ada dengan lingkungan. Oke, itu kemudian boleh ke analisis Fishbone. Bisa dibuka dah, biar kita bahas sedikit untuk analisis Fishbone. Oh ya baik Bu, saya share screen lagi. Boleh, boleh.
Kalau saya Oke. Oke, mungkin coba sedikit jelaskan terkait dengan penyebab. Jadi kan yang di main system method materi ini adalah penyebabnya yang mengakibatkan, yang Ya. mengakibatkan belum optimalnya penjadwalan mata kuliah pada fakultas. Kalau main system method saya oke, tapi yang material ini coba dijelaskan. Baik, Bu. Jadi Apakah kalau benar terjadinya tumpang tindih ini menyebabkan belum optimalnya penjadwalan mata kuliah? Sementara pada penjelasan di awal-awal, akibat dari belum penjadwalan yang belum ini mengakibatkan tumpang tindih. Betul. Tadi sempat saya dengar begitu penjelasannya. iya benar, Bu. Jadi di sini di analisis Fishbone ini saya mencari kondisi penyebab dari apa sih permasalahan dari belum optimalnya penjadwalan. Selain itu saya mengambil material. Jadi untuk material di sini saya mengambil penyebabnya terjadinya tumpang tindih antar jadwal matkul satu dan lainnya itu menjadi penyebab dari belum optimalnya, Bu. Apa iya? Ya karena jika dilihat masalahnya belum optimal, itu yang menyebabkan karena salah satunya ya tumpang tindih antar jadwal yang lainnya, Bu. Tapi tadi sempat saya dengar karena belum optimalnya penjadwalan, makanya terjadinya bentrok antara jadwal dosen. Nah, itu coba nanti diramu lagi mana yang lebih tepat menjadi penyebab untuk material. Baik, baik. Ya. Oke, coba nanti kita. Oke, itu kemudian coba dibuka juga untuk gagasan pemecahan masalah. Yang ini ya, Bu? Iya, coba. Oke, saya sambil buka ininya juga nih laporan. Gagasan pemecahan masalah. Jadi dari 4 penyebab. Bentar saya buka dulu gagasan. Nah, untuk gagasan pemecahan masalah, apakah harusnya kan kalau kita mau efektif menjawab akibat itu atau isu utama, itu harusnya kita menjawab dulu 4 penyebabnya. Apakah 4 penyebab itu dijawab? 4 penyebab permasalahan tadi. Jadi kalau untuk menjawab, jadi untuk ini, Bu, saya sebenarnya arahkan ke digitalisasi penggunaan dari penjadwalan ini. Oke, jadi maksudnya begini. Ini kan ada 4 penyebab. Ini lihat di tabel 2.4 ya. Penentuan gagasan pemecahan masalah. Nah, ada penyebab masalah. 1, penjadwalan mata kuliah masih menggunakan cara lama atau manual. Kemudian pemecahan masalah rupanya 4 penyebab ini semua dipecahkan. Ini langsung ya, optimasi sistem penjadwalan mata kuliah pada Fakultas Teknologi. Ya, dengan berbasis website. Dengan berbasis website. Nah, oke. Bentuk konkretnya apakah bentuk konkretnya ini semua tertuang menjawab di dalam kegiatan? Misalnya kurangnya SDM. Nah, kurangnya SDM kan belum tentu kita langsung digitalisasi itu. Bentuk konkretnya apakah menjawab semua penyebab permasalahan ataukah
hanya beberapa penyebab saja yang akan dijawab, mungkin karena keterbatasan waktu, anggaran. Iya benar Bu, kalau untuk SDM bisa belum bisa terjawab, tapi kalau untuk yang lainnya itu Ya. bisa dilaksanakan dengan pengembangan dalam cara digitalisasi. Ya, karena nanti saya hanya mengantar saja. Jadi sebenarnya analisis Fishbone itu kita menggali akar permasalahan masa dari dari faktor-faktor penyebab, ya, antara lain main method, surrounding, atau mesin. Nah, kemudian itu ada akibat. Nah, akibat itulah yang kita angkat menjadi isu atau gagasan. Nah, agar gagasan isu ini efektif, kita harusnya kan menjawab dulu 4 penyebab permasalahan ini. Tapi nanti tinggal kita sesuaikan dengan misalnya waktu, anggaran, seperti itu. Tapi kemudian ketika 4 penyebab permasalahan ini nanti tidak dapat semua dijawab dalam kegiatan, nanti itu kemudian menjadi mungkin rencana tindak lanjut ya di dalam aktualisasi nanti. Ya, baik Bu. Jadi seperti ini mungkin SDM berarti mungkin dalam rencana tindak lanjut mungkin menyarankan kepada atasannya untuk apakah terkait kuantitas atau kualitasnya. Ya, memang tambahan sedikit Bu. Ini maksudnya Ya. kurangnya SDM itu memang karena di fakultas kami memang baru, jadi jumlah SDM-nya itu memang Ya. kurang Bu. Jadi untuk Berarti kuantitas ya. Oke. ya kuantitas. Iya. Nah, itu padahal sebenarnya bisa masuk dalam kegiatan, bisa misalnya menyarankan, atau kalau memang tidak masuk di kegiatan, nanti mungkin menjadi rencana tindak lanjut. Gitu. Jadi, agar efektif bahwa memang kita menuju untuk penyelesaian core issue tadi. Gitu. Jadi, penyebab-penyebab ini memang kita jawab dalam kegiatan dan mungkin rencana tindak lanjut. Seperti itu. Ya, baik. Oke, selanjutnya, jadi mungkin seperti Ibu Johar, kurang lebih seperti itu juga ya. Baik Ibu. Tapi kalau Ibu Johar saya lihat ya, kalau Ibu Johar tadi saya lihat untuk tidak ada masalah dengan analisis Fishbone-nya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, oke. Fajar, boleh kita masuk ke kegiatan. Coba dibuka rencana kegiatan. Oke, konsultasi dengan mentor, berorientasi. Oke, yang ini deh coba dijelaskan. Konsultasi dengan mentor, kemudian keterkaitan dengan penerapan nilai ASN berakhlak. Ini maksudnya ini berorientasi pelayanan, akuntabel, ini seperti apa? Ya, jadi dalam kegiatan melakukan persiapan habituasi ini Bu, saya melaksanakan beberapa tahapan. Yang pertama melakukan konsultasi kepada mentor dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang dalam hal ini berakhlak. Di sini saya terapkan berorientasi pelayanan, maksudnya dalam melaksanakan konsultasi itu saya menerapkan sikap yang ramah, yang ramah ketika konsultasi, kemudian cekatan dalam menyampaikan maksud dan tujuan itu kepada mentor. Oke, kita stop di situ dulu. Oke, kita stop dulu di situ. Oke, itu bahasa ramah, cekatan itu ada di dalam panduan perilaku ya. Tapi kita kembali lagi ke konsep. Konsep ini adalah konsep berorientasi pelayanan. Kita itu ASN itu kan abdi negara, abdi masyarakat. Jadi ini kita konsep berorientasi pelayanan berarti ramah dalam kita kembalikan ke konsep berorientasi pelayanan. Kita kan melayani kita ke masyarakat, bukan ke atasan, bukan ke mentor. Ya, coba dicari mana yang memang lebih terkait, lebih dekat dengan konsultasi dengan mentor, dengan konsep nilai-nilai dasar ASN ya. Jadi kita tidak asal maksudnya kita asal caplok kata ramah. Padahal ramah dalam konsep apa dulu ini?
Gitu. Ini kan konsep berorientasi pelayanan. Jadi tidak masuk dalam proses kita coaching ya. Gitu. Baik, Bu. Oke, mungkin begitu juga seperti untuk Ibu Johar. Ya, Bu. Oke, iya. Tadi apa saja nih? Kemudian kolaboratif juga. Nah, pengertian, pemahaman kolaboratif ini dimaknai seperti apa? Dengan mentor. Apakah bekerja sama? Nah, kalau menurut saya ya, dalam proses aktualisasi ini adalah bagaimana kita membangun, kita menampilkan gagasan atau ide dari kita. Sementara dengan mentor itu kita tidak bekerja sama, tapi sifatnya adalah konsultasi. Iya, betul. Nah, kita penerapan kerjasamanya itu adalah apakah dengan teman sejawat atau paling baik lagi adalah melibatkan pihak lain untuk bersama-sama kita mencapai tujuan atau menghasilkan nilai tambah dari apa yang akan kita buat. Ya, mungkin ada tambahan mungkin dari Hajar, silakan dikomentari. Pemahamannya, kalau pemahaman sendiri dari Pak Hajar gimana? Kalau pemahaman saya mungkin seperti yang tadi Bu, saya berpikirnya bahwa kolaboratif itu kerjasama dengan mentor dalam hal ya proses penyelesaian aktualisasi ini. Oh iya. Seperti itu. Padahal kan kita tidak bekerja sama dengan mentor, kita sifatnya konsultasi. Ya, jadi kenapa ada nilai-nilai ini? Karena memang dalam laser itu sebenarnya kita diajarkan bagaimana kita mengimplementasikan kolaboratif ini. Jadi peserta laser diajarkan agar mampu, apakah dia menjalin hubungan, jaringan, membuka jaringan dengan pihak lain, itu yang diharapkan sebenarnya dari nilai-nilai kolaboratif ini. Ya. Baik, Bu. Jadi maksudnya kita jangan ambil secara sempit, ini kolaboratif, kemudian berorientasi pelayanan. Kalau harmonis, iya. Kalau konsultasi mentor, karena memang dalam kita berkonsultasi kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif, ya. Begitu juga mungkin loyal, karena kita memang dalam dalam berkonsultasi ada arahan dari mentor, kita melaksanakan arahannya, itu kan bagian dari loyal. Oke, itu lebih dekat. Kemudian kompeten juga, karena memang kita mendapatkan arahan dari mentor dalam rangka menambah wawasan atau meningkatkan kapasitas kita agar lebih berkompeten. Ya, jadi yang paling kena dulu, jangan itu kena sih yang lain tapi masih agak jauh gitu. Ya. Oke, nanti tinggal disesuaikan lagi ya dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya terkait dengan pemahaman, kemudian penerapan keterkaitannya dengan agenda 2. Baik, Bu. Oke, sebentar. Kemudian di tahapan kegiatan itu saya lihat sudah ada linknya. Apakah memang ini linknya ini sudah ada atau baru mau dibuat? Untuk linknya ini Ya, belum itu link ada, Bu. apa ya? Maksudnya Tapi sudah ada linknya. Maksudnya gimana? maksudnya kan setelah programnya itu dibuat, kita akan langsung hosting ke internet. Nah, ketika di hosting di internet itu, maka otomatis akan mendapatkan link dari website yang kita buat tadi. Itu seperti itu maksudnya, Bu. Iya, tapi saya lihat sudah ada memang linknya ya. Berarti sudah terbuat linknya. Kayaknya di kegiatan ini sudah ada linknya. Iya kan? Ini sebenarnya saya masukkan hanya sebagai contoh, Bu, linknya seperti apa tulisannya. Oh, itu masih contoh ya, jangan dulu berarti. Ya, karena bukan ini ya. Ya, Biar baik. kelihatan bahwa memang linknya itu baru akan dibuat pada saat aktualisasi. Oke, itu.
Oke, kemudian mungkin ya, itu saja ya untuk Baik, Pak terima kasih, Bu. Hajar. Iya, oke. Nanti analisis fishbone terkait material itu coba dikaji kembali, dikonsultasikan kembali dengan mentor dan juga mungkin dengan coach. Kemudian pemahaman keterkaitan antara kegiatan dengan agenda 2, ya nilai ASN berakhlak, mana yang paling tepat itu yang dimasukkan. Jangan semua kita masukkan, karena memang satu kegiatan kalau kita mau kaitkan dengan nilai ASN berakhlak semua itu kena. Tapi ada yang masih jauh gitu keterkaitannya. Tapi cari yang paling dekat keterkaitannya, yang paling pas. Oke, baik. Ke Johar ya, ke Bu Johar. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya ke Bu Johar. Oke, kalau untuk Bu Johar, nanti begitu juga ya untuk cover di setting saja, Baik, Ibu. judul, fontnya itu besar, iya, kemudian nanti estetikanya diperhatikan. Kemudian masih ada beberapa kata yang itu biasa, tapi tetap diperbaiki ya, ada salah kurang lebih huruf gitu. Misalnya ada halaman berapa yang 14 itu. Ini salah satu contoh informasi kurang i-nya. Nah, nanti coba saja ya yang lain per kata itu diperhatikan. Karena saya Baik, ingat Ibu. dulu saya waktu sekolah itu alhamdulillah dapat dosen yang betul-betul sangat teliti, per kata dia koreksi. Jadi begitu pulang tes disertasinya itu penuh dengan lipatan. Hampir tiap lembar itu ada lipatan koreksi ya. Tapi Baik, itu Ibu. adalah hal baik ya. Oke, apalagi ini sebagai dosen, jadi memang harus sangat teliti. Gitu. Kemudian tabel 8, boleh dibuka coba tabel 8, apa ini saya sambil buka juga. Tabel 8. Saya lihat dulu. Bisa dilihat tabel 8. Halaman Saya 44 buka ya. dulu, Ibu. Tabel 4, 5, 6, 7. Yang ini, Bu. Iya. Ada yang apa yang keliru di situ ya? Karena saya tadi malam cuma catat begitu. Oh iya, coba tabel 8-nya kan ada 2 nih nomor penyebab masalah di tabel. Terus di Iya. bawahnya ada lagi nomor penyebab masalah. Iya. Nomor. Iya, Ibu. Oke. Mohon Iya, maaf, Ibu. diperbaiki ya. Ya, Ibu. Oke. Oke, nah di sini saya melihat bahwa memang 4 penyebab masalah ini semua ada pemecahan masalahnya. Nah, apakah dari 4 penyebab masalah ini, apakah gagasan-gagasan idenya ini semua dituangkan dalam kegiatan aktualisasi? Mungkin tidak, Ibu, karena hanya sebagai tindak lanjut seperti pelatihan, Oke. pengembangan kompetensi, kemudian perekrutan dengan sosialisasi standar mutu. Itu tidak saya laksanakan di tahap habituasi, namun hanya sebagai tindak lanjut untuk ke depan. Jadi dari 4 penyebab ini hanya 1 ya Iya. dibuatkan kegiatan. Kalau yang terkait belum meratanya itu nanti akan saya atur di dalam aplikasi. Namun untuk kegiatan sosialisasi standar mutu itu tidak saya masukkan di tahap kegiatan, Ibu. Oke, Tapi ya paling tidak ya, paling tidak kalau menurut saya dari 4 penyebab ini paling tidak memang ada 2 penyebab yang memang kita buatkan kegiatannya. Ya, agar itu efektif menjawab isu. Ya. Jadi saya masukkan di tahap kegiatan juga, Ibu. Ya, yang bisa dimasukkan. Oh iya. Coba, bisa dimasukkan apa saja tadi? Yang Berarti ini, mungkin saya yang ini belum meratanya. Jadi sosialisasi terkait standar mutu. oke, itu 1. Kemudian Ya, dengan yang ini aplikasi pengolahan. Iya, iya boleh. Ya, jadi biar Iya, Ibu. efektif. Jangan tidak ada gunanya kita bikin ada 7 penyebab masalah tapi kita hanya menjawab 1 masalah, misalnya seperti itu. Nah, kalau ini Baik, Ibu. 50-50 jadi penyebab, oke. Dan sisanya 2 mungkin bisa menjadi rencana tindak lanjut, ya. Baik, Ibu. Ya.
Kalau untuk pemahaman, nanti kurang lebih seperti itu juga ya. Saya lihat Ya. karena di sini dapat ada notis pelayanan pada saat dengan Iya. kecuali memang di persiapan kegiatan habituasi ini sudah memang ada kegiatan pelayanan misalnya gitu. Tapi ini kan tidak ada ya di Iya, kegiatan satu. belum Ibu. Iya. Oke, nanti disesuaikan lagi Iya, pemahaman terkait dengan nilai ASN berakhlaknya, maknai konsepnya ya. baik Ibu. Iya. Iya. Kalau untuk penulisan tidak banyak sih. Daftar tabel, daftar gambar untuk Johar sudah lengkap. Daftar pustaka juga. Pustaka juga sudah ada ya. Iya Ibu. Ya, oke. Ya. Oke, silakan dilanjutkan ke tahap habituasi. Jangan lupa semua dokumentasi terkait kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan, semua itu menjadi bukti fisik untuk ditampilkan, dipresentasikan, disampaikan nanti pada saat seminar aktualisasi, karena itu akan sebagai bukti yang dapat meyakinkan penguji bahwa memang semua tahapan kegiatan dan kegiatan itu bisa dilaksanakan. Apakah sampai 100%, targetnya kan 100% semua tahapan kegiatan itu bisa dilaksanakan. Baik Ibu. Harus terima kasih. banyak, ya, jangan lupa harus rajin konsultasi itu dengan mentor dan coachnya. Oke, karena makin Baik, banyak Ibu. konsultasi itu pasti makin baik hasilnya. Baik Ibu. Saya kembalikan ke coach. Saya kembalikan ke coach. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu penguji atas saran masukannya. Saya mohon maaf tadi agak terkendala karena saya kebetulan lagi di luar kota sehingga signalnya memang agak terganggu. Dan Tabe untuk Bapak Hajar, saya sedikit memberikan masukan. Tadi sudah tepat ya yang disampaikan oleh Ibu penguji, mohon nanti disesuaikan saja dari sisi penulisan, kemudian judul dan seterusnya. Kemudian juga dari sisi Fishbone-nya, mungkin maksud Pak Hajar tadi untuk menguatkan saja di penjelasan materialnya, itu mungkin jumlah jadwal, ya jumlah jadwal yang banyak hingga belum terklarifikasi. Mungkin itu dari sisi materialnya, penjelasannya agak kurang tepat memang tadi, karena itu sudah sebagai, ya. Jadi saya memang kemarin saya mendengar Pak Hajar begitu penjelasannya, cuma mungkin pas tertulis di situ Pak Hajar mengetiknya jadi dari yang latar belakangnya malah termasuk di tulang-tulangan itu. Padahal kemarin kalau saya dengar karena jumlah jadwal yang banyak itu dan jadi materialnya yang kuantitasnya banyak, kemudian belum terklarifikasi, makanya beliau mau membuat rancangan tersebut. Makanya tadi saya pikir kok, oh berarti ketikannya yang memang agak sedikit terpleset begitu. Kemudian dari sisi penyebab masalah dan solusi juga sebenarnya kemarin Pak Hajar itu sudah buat dari yang solusi tabel 4 itu dan solusinya, cuman karena kemarin kita diskusi hanya membuat satu digitalisasi, akhirnya kesimpulannya sudahlah nggak usah di ini lagi, ternyata memang lebih baik di tulangan-tulangannya itu memang Pak Hajar kita kembali ke yang kemarin, dibuatkan saja tabel-tabelnya sehingga lebih jelas terlihat bahwa setiap tulangan itu penyebab itu ada gagasannya, walaupun nanti solusinya disimpulkan hanya digitalisasi. Kalaupun satu ada yang RTL, itu juga akan terselesaikan dengan digitalisasi. Jadi Pak Hajar masukkan di deskripsi gagasan bahwa si kurangnya SDM itu bisa selesai juga dengan adanya kreativitas pembuatan aplikasi. Jadi biar kurang SDM-nya tapi bisa selesai dengan jumlah dengan bila SDM-nya sama jumlahnya, lebih jumlahnya. Jadi dijelaskan saja di deskripsi sehingga kurangnya SDM itu untuk secara kuantitasnya bisa ditambahkan di RTL nanti untuk diminta ke pihak universitas, tapi secara kualitasnya dengan aplikasi itu sudah menjawab, begitu ya. Insya Allah bisa tergambar di
deskripsi inovasinya atau deskripsi gagasan. Ya, baik, Bu. Jadi Terima kasih. iya, kemudian keterkaitan dengan aktualisasi nilai itu kalau untuk saya kemarin memang penjelasan terhadap aktualisasi nilai tersebut memang teman-teman Bu, tapi untuk Ibu menggambarkan saja ke Ibu penguji, tapi ke Ibu mentor, memang disampaikan oleh pemateri bahwa semua nilai harus teraktualisasi si nilai berakhlak begitu. Tetapi tepat kata Ibu penguji maknai konsepnya sehingga betul-betul kita bisa mengambil nilai-nilai yang betul-betul kena, yang paling tepat seperti itu. Jadi kalaupun teman-teman tadi menggambarkan bahwa berorientasi pelayanan itu tergambar juga masuk teraktualisasi pada saat teman-teman berkonsultasi dengan mentor, itu jangan ditulis di awal. Dia kasih di nomor urut terakhir, sehingga kalau ada pencoretan berorientasi pelayanan itu termasuk yang kena tapisan istilahnya. Nah, jadi kalau kita kembali seperti yang disampaikan Ibu penguji tadi, berorientasi pelayanan mungkin nanti tidak dimasukkan di tahapan, tetapi dalam satu kegiatan, jadi beda ya tahapan dengan kegiatan. Jadi kalau rekap satu kegiatan, semua nilai yang berakhlak itu insya Allah ada, terpenuhi seperti itu ya. Jadi teman-teman pilih saja, lihat saja mana yang lebih tepatnya. Karena kan kalau kita nilai berakhlak itu dari yang levelnya paling tinggi sampai levelnya paling rendah. Jadi Ibu penguji mengharapkan kita mengambil levelnya yang paling tinggi. Sehingga berakhlak mungkin untuk berorientasi pelayanan saat bertemu mentor itu di level yang paling rendah. Sehingga kalau ini nggak usah aja diangkat, ditulis di tahapan, tapi yang ditulis di tahapan ada level-level yang paling kuat seperti itu. Tapi Ibu penguji kalau boleh bisa diberi saran kepada teman-teman, sebaiknya berapa nilai untuk level kekuatannya itu kami masukkan Bunda supaya bisa lebih dalam laporan hasil nanti lebih oke lagi seperti itu tadi. Misalnya sebenarnya kita tidak bisa mematok. Kalau paling kuat kalau aja Bu saya ya. Ya, karena memang bisa jadi misalnya di tahapan kegiatan dia sosialisasi. Nah, di saat sosialisasi itu memang semua nilai ASN berakhlak itu memang ada, harus masuk karena memang terkait. Karena dengan orang banyak. Iya, dengan orang banyak sudah langsung pelayanan, itu bagian dari pelayanan. Kompeten, kemudian human, loyal, semua. Tapi teman-teman, terima kasih Bu penguji. Kembali ke yang kita bahas tadi bahwa teman-teman ambil yang paling kuat dan diharapkan dalam satu kegiatan tercover semuanya. Boleh ya? Jadi untuk tahapan-tahapan silakan yang paling jangan cuma satu ya, karena nilai berakhlak itu core value kita sebenarnya, kekuatan kita sebagai aparatur sipil negara. Tapi lihat kata kuncinya adalah minimal kalau biasanya kalau saya memahami ya, kalau misalnya untuk tahapan pertama konsultasi dengan mentor itu paling tidak 3 ya, jadi loyal. Oke. Adaptif bisa juga apa tadi yang satu apa? Harmonis. Harmonis, humanis lagi ya. Paling tidak 3 itu ya. Oke. Ya. Terima kasih Ibu penguji dan teman-teman. Demikian ya, pahami saja konsepnya, itu kata kunci dari Ibu penguji tadi, maka pahami konsepnya sehingga nilai yang kita angkat itu bisa berkesesuaian. Kemudian untuk Ibu Hajar, maaf Pak Hajar, agak kesengajaan ini, untuk Bu Iin maksud saya. Bu Iin, Tabe itu dua penyebab yang diharapkan oleh Ibu penguji untuk dilaksanakan, yang lainnya boleh RTL, berarti nanti Bu Iin koreksi di McNamara-nya. Insya Allah yang kedua tadi kan juga Bu Iin adakan sosialisasi juga kan di Iya Ibu ada tetap sosialisasi ya. Maka yang diharapkan untuk tulangan penyebab masalah yang kedua tadi yang Bu penguji harapkan bisa sekaligus terlihat dia diangkat untuk diselesaikan, di McNamara-nya dijadi poin 2, ranking 2 gitu. Baik Ibu. Nah, sehingga dideskripsikan di bawahnya bahwa dari hasil penyaringan McNamara tersisa 2 untuk di RTL-kan, ranking 1 dan 2 untuk diselesaikan. Tambahin deskripsi di bawahnya. Ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih.
apresiasi untuk adik-adik berdua, luar biasa sudah berusaha dan berjuang karena memang waktu kami sempit, dan mohon izin untuk ke teman-teman semua, Ibu mentor khususnya, saya mendampingi adik-adik ini memang dengan kekuatan yang tidak maksimal. Kami sampai harus coaching setiap malam berulang sampai, karena memang saya di kondisi yang signalnya kurang mendukung. Kemudian juga berbagai hal, kelas-kelas lainnya juga masih membersamai seperti itu. Jadi saya mohon maaf ke Ibu penguji karena memang kami kurang maksimal, dan insya Allah di laporan hasil nanti, di hasil rancangan yang dilaksanakan nanti, insya Allah bisa lebih maksimal dari hari ini. Terima kasih Ibu penguji, Tabe Ibu mentor, terima kasih banyak.